Halo bro, kembali lagi di Novap Indonesia bro. Dan di kesempatan kali ini, saya mencoba membuat desain podcast. Jadi ini adalah episode pertama untuk podcast ini. Dan ini juga terkait dengan pertanyaan dari teman kita, yang mungkin masih ragu terhadap Novap ini teman-teman. Dan dia bertanya, apakah Novap itu worth it bang? Wow. Dan di podcast pertama ini, saya akan bercerita terkait pengalaman saya teman-teman. Saya sudah melakukan Novap ini selama kurang lebih 2 tahun bro. Jadi jika Anda bertanya kepada saya, apakah Novap ini layak atau worth it? Maka jawaban saya sangat mengejutkan Anda. Ya, 100% yes. Dan ini adalah jawaban mengapa saya mengatakan seperti itu. Ini adalah 4 manfaat yang sangat saya sukai setelah saya melakukan Novap ini teman-teman. Dan sebelum itu, pertanyaan untuk kamu bro. Kapan kamu paling malu setelah melakukan vaping? Setelah kau masturbasi, setelah kau coli? Coba tuliskan di kolom komentar biar saya tahu. Kapan kamu terakhir kali atau merasa paling malu setelah kamu melakukan masturbasi? Setelah kamu vaping? Setelah kamu relapse? Oke? Jadi teman-teman, saya jatuh kepada pornografi ketika saya berusia 14-15 tahun. SMP teman-teman. Dan ketika saya berusia 22 tahun, saya masih dalam ikatan pornografi itu. Dan pada usia 23, saya mencapai titik terendah dalam hidup saya teman-teman. Dan saya ingin sekali melepaskan diri saya dari kecanduan masturbasi, kecanduan pornografi ini. Karena sebelumnya hal inilah yang memberi saya pelarian cepat dari depresi. Dan masalahnya, memang kita mendapatkan kepuasan instan, enak gitu, tetapi tidak pernah bertahan lama. Dan itu benar-benar memperburuk keadaan, karena saya selalu merasa lebih tertekan sesudah melakukannya. Jadi selain depresi, saya juga merasa malu dan bersalah. Saya benci perasaan kurang disiplin diri. Saya sebelumnya sudah berjanji dan saya melanggar. Dan saya juga menyadari bahwa saya membuang-buang waktu dan membuang energi untuk sesuatu yang bodoh, seperti melakukan atau menonton film porno, melakukan masturbasi tersebut. Dan ketika saya berusia 24, sekarang saya menuju 26, saya mengatakan cukup. Dan saya mulai melakukan Novap teman-teman. Dan saya sudah menggunakannya selama 2 tahun sampai saat ini. Dan yang memperkuat betapa baiknya Novap ini bagi saya ialah manfaat yang pertama yang saya dapatkan. Merasa lebih baik tentang diri saya teman-teman. Dimana bagi saya manfaat terbaik adalah menghentikan rasa sakit yang saya rasakan setelah melakukan masturbasi. Dimana sebelumnya saya betul-betul benar-benar membenci diriku teman-teman. Begitu banyak waktu terbuang, perjuangan, rasa bersalah, energi, dan tentunya rasa malu. Dan setelah saya menemukan Novap, apa yang membuat saya bahagia? Saya menemukan kekuatan untuk berhenti dan akhirnya merasa memegang kendali teman-teman. Saya lebih dapat mengontrol diri. Dan ini penting banget bro. Penting banget. Jika kamu gak bisa mengontrol hidupmu bro, maka kau akan menjadi pengikut orang. Jadi kamu harus bisa memutuskan, mengambil tanggung jawab apa yang baik untuk dirimu bro. Dan manfaat terbesar kedua yang saya dapatkan, saya dapat lebih menangani tantangan
dengan lebih baik. Dulu saya ketika ada permasalahan, ada tantangan, maka saya lari, saya kabur. Karena pada nyatanya manusia itu tidak mau menghadapi duka dan hanya menyukai suka. Jadi bisa dibilang sebelumnya saya adalah orang yang weak atau lemah. Iya, karena jelas saya tidak mau menerima tantangan. Saya selalu ingin yang instan. Saya tidak mau berproses. Saya ingin lolos dari suatu ujian dengan cepat, tanpa belajar kalau bisa. Tetapi ketika saya selesai melakukan hal-hal itu, saya menyadari teman-teman, ini membuat energi saya semakin lemah. Bahkan sangat-sangat rendah. Dan sekarang, saya bebas dari kecurangan. Saya tidak melarikan diri dari tantangan. Saya mencoba menghadapinya, teman-teman. Dan dengan NoFap, saya menghemat energi yang sebelumnya saya buang begitu saja. Duduk di kamar, coli, maka mampus hidupmu, bro. Dan sekarang setelah melakukan NoFap, energi itu saya gunakan untuk membangun setiap rintisan, setiap usaha yang sedang saya rintis, teman-teman. Dan ini berpengaruh nyata. Walaupun sekarang sedang pandemi dan semua lagi drop, tapi saya lebih dapat mengontrol diri. Saya lebih dapat mencari jalan keluar, beradaptasi. Dan walaupun itu sulit, gak apa-apa. Emangnya ada masalah apa dengan kata sulit? Itu adalah bagian dari kehidupan, bro. Jadi kita harus mampu menghadapi rasa sakit, teman-teman. Jangan pernah kita lari dari penderitaan yang seharusnya kita alami. Karena ketika Anda lari, bukan masalah yang semakin banyak, bro. Bukan. Tapi Anda yang sudah semakin mengecil. Paham maksudnya? Ketika Anda menunda-menunda suatu pekerjaan, bukan pekerjaannya yang semakin banyak, tetapi niat Anda untuk melakukan pekerjaan itu sudah sangat kecil. Karena Anda sudah menunda cukup lama. Begitupun dengan masalah. Bukan masalahnya yang semakin besar, bro. Mindsetmu itu, bro, yang makin kecil. Karena otakmu itu udah porno, bro. Maka sekarang kembalikan otakmu itu kepada normal. Kembalikan potensimu itu. Sehingga kau dapat menjadi master kepada dirimu sendiri. Kau tidak menjadi pengikut, bro. Tapi engkau harus bertanggung jawab kepada hidupmu. Kau bisa menjadi leader, bro. Dan manfaat ketiga, bro, yang paling saya rasakan, saya mendapatkan kembali ketertarikan terhadap wanita sejati. Mengapa saya bilang seperti itu? Iya, kalau dulu ketika saya melihat wanita sedikit seksi saja, wah, pikiran saya sudah kemana-mana. Dan saya needy, tahu nggak needy? Butuh. Dan saya dulu mengejar cewek, bro. Saya ketergantungan sama cewek. Serius. Tapi setelah saya melakukan NoFap ini, sikap bodoh amat saya itu semakin tinggi. I don't give a fuck. Maksud saya seperti ini. Saya semakin dapat mempedulikan hal-hal yang perlu saya pedulikan. Saya nggak peduli kepada sesuatu hal yang nggak harus kita pedulikan gitu. Dan itu pun gak berefek sama kita gitu. Dan itu pun gak berefek sama saya, bro. Jadi misal teman-teman, ada cewek cantik. Ya udah, dia cantik. Gak seperti dulu langsung needy, langsung pengen dapat nomornya gitu. Jadi sekarang itu lebih gentle. Mau dapat nomor mau enggak, terserah.
Karena kamu gak butuh gitu bro. Dan ingat satu hal, dan ini juga sudah saya rasakan bro. Ketika kamu menjadi pengikut, menjadi pengen terlihat disukai banyak orang, maka di situ kau akan menderita bro. Dan pada saat itu juga tidak ada yang suka sama kau bro. Dan itu yang saya rasakan. Dan setelah saya melakukan nofap ini, dan ketika saya tidak memperdulikan, tidak mengharapkan pengharapan-pengharapan lebih dari orang lain, and it's okay bro. Dan bahkan mereka yang sekarang nanya nomor saya, mereka yang mencari saya bro. Dan dari sinilah saya belajar bro. Jika engkau ingin mendekati wanita, jangan coba mengejar-ngejar wanita bro. Jangan needy. Tapi kamu harus tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berpotensi. Kamu punya kelebihan yang ingin kamu tunjukkan kepada dunia gitu, kepada lingkunganmu. Sehingga mereka akan melihat kerja kerasmu bro. Mereka akan melihat usahamu. Sehingga otomatis mereka akan tertarik samamu bro. Jadi ketika kamu mengejar-ngejar cewek, kamu lemah. Dan ketika kamu fokus terhadap tujuanmu, kamu setting, kamu rencanakan tujuan-tujuan kamu, dan kamu gapai itu dengan potensi yang kamu punya, sehingga waktumu fokus untuk mengerjakan hal itu, maka orang lain akan melirik kamu. Orang lain akan melihat. Dan disitulah wanita tertarik kepada kamu bro. Jadilah otentik bro. Jangan pernah munafik. Jangan pernah ingin terlihat disukai. Ingin terlihat wow gitu. Gak usah, apa adanya aja. Dan sekarang saya kasih tahu kuncinya. Kamu gak butuh disukai orang bro. Yang harus kamu pedulikan ialah bagaimana perasaan dirimu terhadap dirimu sendiri. Itu aja bro. Dan untuk itulah, proses adalah hal paling penting di dunia ini, dalam kehidupan ini. Selalulah berproses bro. Dan manfaat yang paling luar biasa lagi, awareness saya semakin tinggi. Saya lebih dapat berpikir ke jangka panjang, yang membuat motivasi saya melakukan nofap semakin tinggi teman-teman. Coba saya tanya, pernah gak kau berpikir ketika anakmu nanti kecanduan masturbasi dan menderita seperti kamu dulu bro, seperti kamu saat ini nih yang sedang kecanduan pornografi, bagaimana jika hal ini terjadi ke anak-anakmu bro? Mau gak? Nah, kalau gak mau, maka jadilah panutan bro. Jadilah contoh. Dan saya juga ingin tahu teman-teman, yang mendengarkan nofap ini, kira-kira kamu umur berapa bro? Itu yang pertama. Yang kedua, coba katakan apakah kamu sudah menikah atau belum? Yang ketiga, apakah kamu masih dalam proses pendidikan atau sudah bekerja? Artinya sudah lulus. Oke bro, tuliskan juga di kolom komentar ya, biar saya tahu kira-kira siapa saja yang mendengarkan nofap Indonesia ini. Dan dari situ untuk topik-topik selanjutnya kita lebih bisa sharing teman-teman. Saya akan mencoba membuat podcast. Mungkin saya akan meriset dan mengumpulkan beberapa informasi bagaimana orang yang sudah menikah, apakah masih tetap kecanduan pornografi. Dan mungkin itu penting teman-teman, karena ternyata saya pernah baca berita. Kebetulan saya belum menikah ya. Ada beberapa statement bilang menikah adalah solusi terpenting terbebas dari pornografi. Dan ini bisa saya katakan untuk kesimpulan saya saat ini loh ya. Itu salah teman-teman. Karena saya jelas-jelas membaca berita dan curhat, bahkan ini dari istrinya langsung.
Di mana setelah mereka menikah, suaminya masih kecanduan film porno, teman-teman. Dan itu sangat menderita bagi istrinya, teman-teman. Di mana lelaki ini lebih menyukai konten-konten gambar-gambar yang ada di internet dibandingkan istrinya sendiri. Wow, ini adalah sesuatu tamparan bagi kita semua, bro. Jadi gak semata-mata kamu kecanduan sekarang, kamu ingin menikah supaya terbebas. Bullshit. Untuk saat ini loh ya. Karena hidup proses saya saat ini mempercayai itu. Saya gak tahu besok bagaimana pemikiran saya. Tapi yang saya dapatkan dari testimoni itu, dari perkataan itu, dari berita itu, ada benarnya juga. Logikanya gini, kamu kalau belum bisa mengubah alam bawah sadar kamu itu bahwa kamu masih menilai penting porno itu, maka itu nggak akan hilang, teman-teman. Jadi yang terpenting sekarang, kamu harus bisa mengubah alam bawah sadar kamu. Contoh gini, saya juga menyadari, teman-teman, karena saya juga masih relapse. Saya melakukan ini jatuh bangun. Yang saya dapatkan ialah ketika muncul dorongan pornografi, ketika RG saya muncul, maka saya dulu selalu bertanya, mengapa ketika saya berniat untuk berhenti coli, berhenti menonton pornografi, tapi tetap saya jatuh? Dan apa jawaban yang saya dapatkan, bro? Ternyata di alam bawah sadar saya masih menilai penting. Saya masih menilai pornografi ini bagi diri saya, bro. Belum bebas, bro. Dan syukurlah dari program Novap ini saya belajar. Lamban laun hari demi hari, baik dibantu artikel saya membaca. Saya belajar tentang kesadaran terhadap diri saya, bro. Ternyata itu yang membuat kita belum bisa bebas dari pornografi. Jadi yang pertama, kamu harus reprogram. Kamu harus memprogram ulang otakmu, alam bawah sadar kamu, bro. Jadi itulah kenapa ketika kita sudah sadar, artinya di alam sadar ya, artinya di alam sadar kita ingin berhenti, tapi alam bawah sadar kita, fuck, I want it, nggak mau, saya mau pornografi katanya. Jadi bullshit ketika kamu ingin berhenti tapi kamu masih menilai penting pornografi, bro. Jadi untuk itulah saya sarankan sekali lagi, ketika dalam proses melakukan Novap, jangan terlalu banyak ekspektasi, bro. Jangan terlalu banyak pengharapan yang lebih. No, Novap ini hanya jalan. Novap ini hanya pintu. Bukan seberapa banyak atau seberapa lama kamu melakukan Novap. Sok jagoan kamu bisa setahun. No, tapi value per hari, value per time yang bisa kamu ambil dari proses kamu melakukan Novap, itu yang penting, bro. Self awareness, kesadaran diri. Dan saya bersyukur setelah saya melakukan program Novap ini, kesadaran terhadap diri saya semakin meningkat. Saya semakin mengerti who I am, siapa saya, dan apa aja sampah-sampah yang ada di alam bawah sadar saya ini. Lamban laun saya belajar, saya menyadari. Dan saya mempraktikkan meditasi. Saya sudah banyak bilang di video saya sebelumnya. Lanjutan ke depan, saya akan melanjutkan mandi dengan air dingin, teman-teman. Cold shower. Dan coba kita lakukan bersama ya. Bagi kamu yang mendengarkan audio ini, coba lakukan juga cold shower, bagaimana efeknya terhadap dirimu. Saya juga akan sharing setelah saya melakukan cold shower, apa yang akan terjadi nanti dalam diri saya, apa manfaatnya dalam diri saya. Oke, bro. Jadi sekali lagi, apakah Novap ini layak, apakah Novap ini worth it? Yes, bro. Jadi mari, ayo kita lakukan Novap ini. Dan jangan ragu untuk menyebarkan, teman-teman. Novap ini, yes, salah satu pintu untuk membuka kita, menyadarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik.
Oke bro, demikian podcast sederhana hari ini. Salam Novap Indonesia, love your life. Yes, I can. Salam damai. Peace.